Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa memelihara dan menyertai hidup kita. Dan hari ini sebelum kita beraktivitas, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan dalam hari ini yang menjadi kekuatan bagi kita diambil dari kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kasih adalah menjadi identitas di dalam kehidupan orang Kristen. Kasih menjadi ciri khas pengajaran dan kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Dan yang dimaksud kasih adalah kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang dilakukan, yang ditunjukkan oleh satu orang kepada orang lain dan kepada Tuhan. Kasih yang tidak melihat latar belakang, kasih yang tidak dilakukan karena dia sudah menerima kasih itu dari orang lain, tetapi kasih yang dilakukan dengan kesadaran di dalam ketulusan, yang dilakukan sebagai kasih yang sudah diterima dari Allah. Karena itu Bapak Ibu, Paulus mengingatkan kepada kita bahwa segala pengetahuan, segala kekayaan, segala hal yang luar biasa dalam hidup ini, itu akan menjadi sia-sia. Itu tidak lagi menjadi berguna kalau kehidupan kita tidak di dalam kasih. Kita akan kehilangan makna kalau kasih itu tidak hidup di dalam kehidupan kita. Dan karena itu ia mengingatkan bahwa pengetahuan manusia, nubuat, bahkan bahasa roh itu sendiri, itu semua tidak sempurna dan akan lenyap. Tetapi ketika yang sempurna itu datang, yaitu Kristus itu sendiri, maka yang tidak sempurna akan menjadi lenyap. Tetapi yang sempurna itu akan senantiasa kekal. Kasih yang hendak dikatakan oleh Paulus, ia yang adalah kasih. Ketika ia datang, maka kita yang menjadi pewaris kerajaan Allah akan hidup juga di dalam kasih sampai kepada kekekalannya. Maka diminta di ayat 1 hingga ayat 8 bahwa kasih itu tidak boleh sombong, kasih itu tidak cemburu, kasih itu haruslah murah hati, kasih itu tentu haruslah memberikan yang terbaik karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Di dalam firman Tuhan Lukas 6 ayat 36, bahwa jadilah pemurah sebagaimana Allah Bapamu adalah murah hati. Karena itu, mari Bapak Ibu, kita lihat hidup kita. Apakah kita sudah menunjukkan kasih yang adalah kekekalan itu, atau kita masih bersandar di dalam pengetahuan dan segala sesuatu yang akan lenyap, yang tidak sempurna, yang tidak baik itu. Bisa saja kita membuat grup WA karena rambut kita misalnya ikal, maka kita akan membuat grup WA rambut ikal, dan orang di dalamnya adalah khusus orang-orang yang memiliki rambut ikal atau keriting.
Apakah itu salah? Tidak. Apakah itu baik? Bisa baik. Tetapi yang dikhawatirkan ketika itu yang menjadi utama, kita memilih kasih menjadi terbatas hanya kepada orang yang berambut ikal atau orang yang sama hobinya dengan kita. Tetapi kasih yang dimaksud Kristus adalah kasih yang tidak melihat batas-batas, tidak memiliki syarat, tetapi kasih yang total sebagaimana Ia memberikan dirinya, kasihnya di dalam hidup kita. Walau kita terus berbuat dosa, walau kita sering tidak setia, tetapi Ia tetap setia. Karena itu hari ini kita diingatkan oleh Paulus, mari hidup di dalam kasih. Karena Ia mengingatkan di ayat yang terakhir 1 Korintus 13 ayat 13, ada 3 hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang paling besar adalah kasih, karena kasih itu akan kekal, yang kita juga hidup di sorga. Mari kita mengasihi dengan cara membantu orang yang membutuhkan. Mari kita mengasihi dengan tidak mengingat dendam orang lain. Mari kita mengasihi dengan tidak lagi mengingat kesalahan orang lain. Marilah kita mengasihi karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Dan kita sudah mengenal kasih itu dan kita wartakan kasih itu. Maka dalam hidup ini, melalui hidup kita, kasih akan meliputi dunia dan semua akan mengenal Allah, dan mereka akan menyembah Dia melalui perkataan, perbuatan, tindakan kita yang menunjukkan kasih Kristus. Tuhan memberikan kekuatan dan memberkati hidup kita menjadi pelaku kasih, pelaku firman, dan senantiasa kekal hanya di dalam yang sempurna, yaitu Kristus yang menunjukkan kasih itu kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, hanya karena kasih karuniamu yang besar. Engkau memberikan kekuatan, berkat, dan Engkau menghidupi segala yang dibutuhkan dalam hidup kami. Kalau kami melihat pengetahuan, tindakan, perkataan kami, sungguh kami tidak layak. Tetapi Engkau melayakkan kami menerima kasih-Mu karena kasih-Mu besar dan Engkau telah nyatakan dalam Yesus Kristus. Dan Kau mengingatkan kepada kami bahwa segala sesuatu di dalam dunia ini adalah tidak sempurna. Hidup kami adalah terbatas, tetapi kasih yang telah Engkau tunjukkan adalah kekal. Dan di dalam kehidupan yang kekal, kasih itu terus akan ada. Dan kami hidup saling mengasihi di dalam kerajaan-Mu. Karena itu ajarkanlah kami melalui Roh-Mu, agar kami mampu saling mengasihi tanpa melihat syarat-syarat. Kami mampu menembus segala syarat untuk saling mengasihi dan mewartakan kasih. Tidak hanya kepada orang yang mengasihi kami, tetapi kepada seluruh manusia dan ciptaan-Mu. Kami tidak mengasihi kepada orang-orang yang sama hobinya, yang baik kepada kami, tetapi kami mampu sebagaimana yang telah Engkau tunjukkan melampaui itu semua. Karena Engkau yang murah hati, maka kami pun akan menjadi murah hati karena diri-Mu Bapa hadir dalam kehidupan kami. Sertailah perjalanan hidup kami sehingga kasih itu menjadi identitas, menjadi etika, sumber kehidupan kami yang kami nyatakan dalam dunia ini. Terpujilah Engkau di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin.